Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nuraini dari SMKN 2 Kuningan. Pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kali ini, saya akan membahas masalah komunikasi efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung arti, baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Fungsi komunikasi adalah, menurut Onong Uhyana Effendi, 1. Menginformasikan, 2. Mendidik, 3. Menghibur, dan 4. Mempengaruhi. Unsur komunikasi menurut William J. Seller: 1. Lingkungan komunikasi, 2. Encoding, decoding, 3. Sumber penerima, 4. Komunikasi yang kompeten, 5. Umpan balik, 6. Gangguan komunikasi, 7. Saluran komunikasi, 8. Pesan. Jenis komunikasi humas berdasarkan cara penyampaian informasi, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Berdasarkan perilaku, komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Berdasarkan ruang lingkup, terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jenis komunikasi humas berdasarkan aliran informasi, terdiri dari komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Berikutnya berdasarkan jaringan kerja, terdiri dari komunikasi jaringan kerja rantai, komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan komunikasi jaringan bintang. Berikutnya berdasarkan cara penyampaian informasi, terdiri dari komunikasi antar individu dan individu yang lain, komunikasi antar individu dan lingkungan yang lebih luas, komunikasi antara individu dan dua kelompok atau lebih. Teknik-teknik komunikasi: A. Informative communication atau komunikasi informatif, yaitu menyampaikan informasi kepada orang mengenai hal-hal yang baru diketahui. B. Persuasive communication, komunikasi persuasif, jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk mengubah suatu pendapat, sikap, serta perilaku dari komunikasi yang menekan pada sisi psikologis dari komunikan. C. Cursive instructive communication, komunikasi berdasarkan perintah, yaitu jenis komunikasi yang berisi perintah, sanksi atau ancaman yang memiliki sifat paksaan, sehingga orang yang dijadikan sebagai komunikan melaksanakan perintah secara terpaksa. D. Human relation, hubungan manusia, yaitu komunikasi yang di dalamnya terdapat unsur kemanusiaan dan kejiwaan yang mendalam. Komunikasi yang efektif dalam bidang kehumasan. Hambatan-hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif: A. Stres dan emosi yang tak terkendali, B. Kurangnya fokus, C. Bahasa tubuh yang tidak konsisten, D. Bahasa tubuh negatif. Fungsi komunikasi efektif: A. Fungsi informal, B. Fungsi ekspresi, C. Fungsi kontrol, D. Fungsi sosial, E. Fungsi ekonomi. Kemampuan dasar untuk membangun komunikasi efektif: A. Kemampuan menulis, B. Kemampuan verbal, C. Komunikasi interpersonal, D. Komunikasi nonverbal.
Prinsip komunikasi yang efektif terdiri daripada respect atau menghargai, empati, audible dapat dipahami, clarity jelas, humble rendah hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.